Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Bagi musuh, melihat mereka di medan perang tuh otomatis berarti hukuman mati ya. Tanpa rasa takut, tanpa rasa sakit. Inilah guys, beberapa prajurit paling berdarah dingin yang pernah dilahirkan dalam sejarah manusia. Udah penasaran? Hai Kucini, yuk kita bahas. Nomor 5. Lahuicol. Di zaman suku Aztec di Meksiko kuno, ada satria muda mematikan bernama Lahuicol yang pernah nekat menantang dominasi kekaisaran Aztec. Di medan perang, dia ibarat one man army ya. Ukuran badannya pun bisa dibilang seperti raksasa dengan tenaga yang jauh banget dari kata normal. Bahkan senjata andalannya aja sulit tuh diangkat oleh prajurit biasa. Nah, saking ditakuti dan juga dihormatinya di medan tempur, di saat Lahuicol berakhir tertangkap musuh, Kaisar Aztec malah menawarkan posisi terhormat untuk menjadi komandan pasukan elit Aztec loh. Namun, Lahuicol nolak mentah-mentah dan milih dibunuh pakai ritual gladiator. Jelas ya, Kaisar Aztec saat itu sayang membuang aset berharga sehingga memberinya tawaran lain, yaitu memimpin pasukan Aztec untuk mengempur bangsa Purépeka. Lahuicol pun singkat cerita setuju, sembari berharap bisa gugur dengan epik di medan perang. Tapi tahu nggak hasilnya apa? Dia malah menang telak dan hancurin pertahanan musuh dong. Nah, karena gagal untuk gugur di pertempuran, dia kembali ke Aztec dan nagih ritual pengorbanannya guys. Di sini Kaisar Aztec baru akhirnya setuju. Lahuicol kemudian diikat di batu bundar ala gladiator. Di situ dia hanya dibekali pedang kayu tumpul berhias bulu, sementara lawan-lawannya adalah satria elit Aztec bersenjata obsidian tajam. Dan secara luar biasa, Lahuicol berhasil membunuh 8 satria ini dan melukai puluhan lainnya sebelum akhirnya tumbang oleh hantaman di kepalanya. Satria legendaris ini pun akhirnya gugur dan jantungnya pun dipersembahkan untuk para dewa. Nomor 4. Spartacus. Siapa sih yang nggak tahu nama legendaris ini? Jadi Spartacus ini awalnya adalah seorang tentara yang sialnya nih kena tangkap dan juga sempat dijadikan budak, lalu dipaksa masuk ke sekolah gladiator di zaman Romawi kuno. Bayangin deh guys, tiap hari kerjaannya tuh cuma dipukul, dirantai, dihukum keras, dan dilatih untuk saling bunuh demi hiburan para penonton. Sampai akhirnya tahun 73 sebelum Masehi, Spartacus dan 70-an budak lain ambil langkah nekat. Mereka tuh nyolong pisau dapur, habisin para penjaga, dan waktu kabur menemukan satu gerobak penuh senjata gladiator. Spartacus tahu pejabat Romawi bakal murka yang kalau sampai ketangkap, udah pasti ya disiksa lalu berakhir dieksekusi. Jadi mereka kabur lah tuh ya ke lereng gunung Vesuvius sambil merekrut budak lain, tentara yang membelot, dan para petani kelaparan di sepanjang jalan. Dan singkat cerita, Spartacus dipilihlah menjadi pemimpin. Hebatnya lagi, Spartacus berkali-kali berhasil ngancurin dan membantai kumpulan tentara elit Romawi yang dikirim untuk menangkap mereka. Padahal jumlah itu jauh lebih banyak loh guys. Nomor 3. Miyamoto Musashi. Dikenal dengan julukan Dewa Pedang, Miyamoto Musashi ini lahir di tahun 1584 atau tepatnya nih waktu Jepang lagi hancur-hancurnya akibat perang saudara. Secara fisik, dia beda jauh ya sama gambaran samurai yang rapi di film-film. Badannya tuh bongsor banget untuk ukuran orang zaman itu dan gayanya pun super berantakan. Nah, tapi sejarah mencatat kalau dia ini berhasil menumbangkan dan juga membunuh lawan pertamanya di umur 13 tahun cuma modal tongkat kayu doang dong guys. Habis itu dia nekat keliling Jepang selama puluhan tahun. Murni nih cuma untuk nantangin semua jagoan pedang yang bisa dia temukan. Biar makin kebayang se-overpowered apa orang ini, Musashi tuh menciptakan gaya bertarung anti-mainstream bernama Nitan Ichiryu alias teknik nebas pakai dua pedang sekaligus yang sukses bikin teknik samurai tradisional kelihatan cupu. Jadi ada satu pedang panjang tipe katana dan satunya lagi tuh pedang pendek tipe wakizashi yang bikin pergerakannya jadi nggak bisa ditebak sama musuh ya. Nah, setelah lebih dari 60 kali pertempuran, tebak dong guys berapa kali dia kalah? Jawabannya tuh 0, alias nggak pernah kalah. Siapapun yang nantang dia ujung-ujungnya kalau nggak cacat ya lewat ke dunia serbrang deh. Salah satu duelnya yang paling ikonik adalah waktu melawan rival beratnya yaitu Sasaki Kojiro. Waktu itu dia sengaja datang telat untuk merusak mental dan bikin musuhnya emosi ya. Terus pedang yang dia pakai cuma dayung perahu kayu dan dia sengaja berdiri membelakangi matahari terbit biar matanya Kojiro tuh jadi silau. Tahu nggak hasilnya apa? Kojiro langsung tumbang dalam hitungan detik di serangan pertamanya dong guys.
Nomor 2. Simo Häyhä. Salah satu prajurit terkenal berikutnya datang dari zaman Perang Dunia Kedua yang bernama Simo Häyhä dari Finlandia. Meskipun dijuluki sebagai The White Death, Simo ini tuh aslinya cuma petani yang hobi berburu aja loh pada awalnya. Taktiknya di medan perang pun benar-benar gila. Dia tiduran berjam-jam di salju dengan suhu ekstrim minus 40 derajat Celcius, pakai jubah kamuflase serba putih, dan bahkan sengaja ngemut salju di mulutnya biar hembusan nafasnya tuh nggak kelihatan mengepul di udara ya guys. Keunikannya yang legend dari orang ini tuh adalah dia tuh nolak pakai skop alias teropong bidik jarak jauh. Alasannya ternyata karena dia tuh nggak mau pantulan cahaya di kaca itu ngasih unjuk lokasi persembunyiannya dong. Dan luar biasanya dalam waktu kurang dari 100 hari berperang, Simo Häyhä dikonfirmasi berhasil nembak mati lebih dari 500 tentara Soviet secara sendirian. Itu berarti rata-rata setiap hari ada sekitar 5-6 tentara musuh yang kepalanya bolong gara-gara ulahnya dia dong. Nomor 1. Alexander Agung. Raja dari segala jenderal perang tertangguh sepanjang masa, ya siapa lagi dong kalau bukan Alexander Agung dari Makedonia. Secara singkat, masa mudanya tuh nggak dihabisin untuk bersantai ya guys, tapi lebih tepatnya di atas punggung kuda untuk memimpin ekspansi militer paling gila sepanjang sejarah. Bayangin deh, waktu baru nginjek 30 tahun, orang ini tuh udah berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno yang membentang luas dari Yunani, Mesir, sampai ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Pakistan. Nah, yang bikin Alexander dibilang paling mematikan dan berbahaya tuh adalah catatannya yang super bersih. Soalnya orang itu nggak pernah kalah dalam satu pertempuran pun sepanjang hidupnya. Rahasianya pun bukan karena hoki ataupun pakai jalur gaib ya, tapi murni jenius banget deh taktiknya. Mau lawannya tuh bawa pasukan gajah raksasa atau jumlahnya puluhan kali lipat lebih banyak pun, otaknya tuh selalu nemu celah nggak terduga untuk balikin keadaan. Hebatnya lagi, Alexander juga bukan tipe jenderal penakut yang cuma duduk manis di tenda belakang sambil nyuruh anak buahnya maju jadi tumbal ya. Dia sangat dihormati dan ditakuti karena selalu memimpin pasukan kavaleri langsung dari garis paling depan dan menebas musuh-musuh bareng tentaranya. Makanya jangan heran ya kalau dirinya dihormati banget dalam sejarah perang guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.